Emang dari kakak kelas waktu itu kan saya kalau BBR nggak boleh. Itu yang di situ anak budut apa anak mana? Anak budut. Anak budut. Anak budut. Emang gua akuin lah 40-nya boleh lah. Untuk sparring olahraga ya keluar keringet juga kita. Dan mungkin kalau orang yang masih kenal dia ngeliat channel ini mungkin bisa lah ntar komen-komenan di YouTube. Sekarang kita jadi saudara aja Ya, lah ya. kita orang jadi teman itu yang lalu-lalu lah ya kan. Yo, salam 134. Masih tetap di channel yang sama, STM Sing Joseph, Kramat Raya 134, Jakarta Pusat. Hari ini gue ditemenin sama kawan gue nih, angkatan 2007, Sing Joseph. Biasa dipanggil deh Jeko atau Jaka. Nama panjangnya siapa? Michael Jaka Segara. Michael Jaka Sigara. Gue mau ngulik-ngulik dia nih sama di STM Sing Joseph. Jak, langsung aja Jak ya. Lo tahu ada STM Sing Joseph ini dan lo mau masuk di STM Sing Joseph ini dari siapa ya? Tongkrongan atau abang-abangan lo pas saudara? Dari awalnya emang dari abang-abangan sih bang. Siapa abang-abangan? Banyak ya anak kampung sawah. Oh. Tanpa disebut namanya lah ya kan. Oke, siap. Oh, ini anak kampung sawah nih dia Jaka. Nah. Dari zaman SMP emang banyak anak-anak Sing Joseph di kampung sawah. Jadi ada termotivasi untuk sekolah di sana. Motivasinya Ya. dengar kabarnya seperti apa? Kayaknya emang zaman dulu ya namanya kita masih muda emang seneng ya kayaknya banyak tantangannya ya kak. Pengen banget tuh masuk Sing Joseph dari dulu emang zaman SMP. Awal SMP di Strada kampung sawah. Kampung sawah. Akhirnya lu masuk Sing Joseph kampung Masuk sawah. Sing Joseph. Ambil jurusan Mesin. mesin. Ya. Oke, dia ambil jurusan mesin di Sing Joseph. Awal-awal lo masuk Sing Joseph bagaimana ya? Kaget kah apa bagaimana? Ya kalau dibilang kaget ya kaget. Adaptasi lah. Kalau dibilang kaget ya kaget juga karena Kagetnya? Gimana ya bang ya? Banyak banget tantangan ya bang baru mau masuk. Kita baru mau masuk aja nih belum satu hari ini udah banyak tantangan itu di awal masuk. Iya awal masuk. Awal masuknya tantangannya gimana tuh? Saya naik dari keramik. Oh naik 49? Enggak. Oh naik 40? Naik 42 waktu itu. 42? 40 lah sekarang ya kan. Naik 40, naik dari keramik, dari Uki ada lagi sebagian yang naik. Itu hari pertama masuk itu. Hari pertama masuk. Dari Dari keramik berapa orang? Dari keramik kurang lebihnya 8 orang lah, ada 8 orang. Ada yang lo inget? Kayak angkatan saya kayak ada Ipin, ada Nata dan lain-lainnya, ada Anto. Kalau Ipin kan anak gang Brerot. Anto itu anak gang sini. Gang Rambutan. Gang Rambutan ya. Ada Anto, ada Yoma. Yoma itu anak mana? Anak Sasak. Oh anak Sasak. Oh anak Sasak ada. Ada anak Sasak. Dekat rumahnya kakak kelas kita juga di Pong. Kakak kelas kita di Pong. Tahu gua ada anak Sasak situ. Nah, ya udah kita ngebasis di situ. Dari Uki ada lagi mereka yang naik. Di Uki berapa orang? Di Uki kurang lebih gerombolannya 9B lah mereka. Kayak macam Abang Ido, Ompong angkatan gua. Banyak lah Ido. Grup-grupnya mereka kurang lebih adalah bangsa 7 orang lah. Lumayan banyak ya Bukti ya. Udah begitu gabung, udah kita naik, jalan. Ada kakak kelas bilang kelas 1 di pintu. Gue bingung nih pintu. Maksudnya di pintu apa ya kan? Kelas lu siapa tuh? Kakak kelas gua itu Ido. Ido doang. Ada Ido. Karena kan waktu itu kan pas kelas 3-nya dari keramik kakak kelas lu siapa? Oh PKL waktu itu. PKL. Oh. PKL. Ya udah begitu seiring berjalannya waktu ngebasis hari pertama aman, masuk sekolah aman. Sampai sekolah aman. Ya udahlah beradaptasi di sekolah, kita ikutin MOS segala macam. Lu ambil apa dulu? Mesin kelas 1. Oh dulu satu kelas lo ya? Satu kelas doang, mesin cuma kelas 1 doang. Satu kelas mesin satu kelas, elektro satu kelas. Kelas lu karena siapa? Emang dikit. Kelas lu siapa? Dulu kelas 1 Pak Suroto. Pak Suroto kelas 1. Sebangku lu? Enggak, satu kelas bang, satu bangku bang waktu itu bang. Satu bangku, iya maksud gue satu bangku 2 orang apa? Satu. Oh satu? Jam angkatan gue kelas 1, satu bangku 1 orang. Oh. 1 orang. Oh dikit. Dikit, paling cuma 20 orang. Satu kelas tuh 20 orang. Kurang lebihnya 20 orang. Iya ya? Dikit banget waktu itu kuotanya. 2 orang, beda sih memang ya, beda zaman lah. Nah terus
Yang berkesan lo di dalam sekolahan itu bagaimana, Jak? Kan lo ya berarti kan beradaptasi kan, suasana berbeda berarti kan waktu itu kan. Namanya dari putih biru ke putih abu-abu kan. Wah, apa sama kah, apa sama aja gitu? Jelas beda Bang. Kalau yang gua dapetin dari gua kelas 1 di Saint Joseph ya, kita baru kelas 1 mengenal kelas 2, kelas 3-nya aja itu kita baru kenal udah kayak gimana ya, mereka merangkul. Udah nggak ada batasan, udah kayak saudara Bang jadinya Bang. Iya sih, memang. Istilahnya teman rasa saudara. Iya. Ada tuh apa sih sekarang slogannya tuh yang ada sekarang, satu rasa apa sih? Beta satu rasa satu apa gitu. Ale rasa beta rasa kali kata orang Ambon. Ale rasa beta rasa. Seperti itu. Ya nyaman lah gua, kelas 1 gua nyaman, selalu dilindungin abang-abang, selalu ngelindungin. Nyaman lah. Saling backup lah ya. Saling backup. Pokoknya gua nyaman lah, gua kelas 1 gua nyaman. Lalu cerita-cerita lu dari selama lu sekolah di Saint Joseph itu pasti lu punya memori yang lu ingat sampai sekarang nih, yang pernah nggak lupain, mau di dalam kah, mau di luar sekolah kah? Bagi cerita lah sama kawan-kawan yang lain. Kalau di dalam yang ya begitu. Gua kan anak luar kebetulan Bang. Ya. Jadi kalau kita bubar sekolah nih, anak panti nih yang makan nih, sisain makanan buat anak-anak luar tuh ya kan. Gitu. Namanya itu zaman sekolah STM kan uang sekolah, uang saku kan pas-pasan Bang ya. Iya, pastilah. Anak-anak sekolah, anak-anak pantinya ya kan. Kalau zaman makan siang, anak luar nongkrong dulu di pendopo dulu Bang, asrama. Pendopo ya, Pendopo bola. Iya, udah jam 12:30 udah pas itu mereka kirim makanan. Kita makan di situ ya kan, anak-anak luar. Kalau untuk pengalaman di luar yang berkesan ya banyak. Bagi-bagi lah, banyak Bang. Bagi-bagi cerita, kita sharing-sharing aja nih, sharing-sharing cerita ya kan. Ya berarti kan tiap tahun itu pasti, walaupun tiap tahun sehari-hari pun kita pasti banyak cerita ya kan. Beda-beda cerita lah sehari-hari. Bisa lah sharing-sharing ke kawan-kawan. Kalau pas gua kelas 1 di luar itu pertama yang berkesan itu ada salah satu STM yang dekat tetangga kita lah. Yang gak usah disebutin namanya lah, tetangga kita itu. Jadi kita naik dari tetangga dari arah Senen apa tetangga dari arah ke Paseban nih? Tetangga dari kita mau jalur pulang lah, dari arah Senen ke arah Paseban. Ada tetangga, sekolah tetangga. Itu emang dari Sentiong, abang-abang kelas sudah persiapan. Kumpulin batu kata dia, kumpulin batu. Bilang buat apaan nih kumpulin batu ya kan? Mau bangun rumah kali ya. Kumpulin batu. Ya udah ambil seadanya batu-batu kecil. Dia bilang kelas 1 di pintu. Posisi gue kebetulan waktu itu pintu depan. Abang-abang kelas tuh masih inget siapa? Dulu yang emang natar gue itu ada Bang Ido 9B. Ido lagi. Pokoknya dia lah yang berkesan itu. Terus selalu ada dia itu. Terus dia bilang pintu depan. Gue pintu depan, di pintu. Jadi depan sebelum nyampe sekolah itu emang udah rame itu, banyak pelajar tuh Bang. Banyak rame. Gue bilang bingung ya kan, mau ngapain nih pelajar rame. Mereka udah nyebar, udah bagi strategi mereka ya. Jadi abang-abang kelas itu arahin supir bisnya itu ambil kiri aja katanya, pelan-pelan. Ya udah gue suruh turun udah sambitin lah yang ada tuh. Ya di situ yang paling berkesan kelas 1 pertama kali kali. Ya di situ lah sempat kaget juga karena mereka sama kita kuotanya jauh beda. Iya. Merekanya banyak, 70, 20 lah. Iya, kita paling waktu itu pada saat itu saya mungkin paling banyak-banyak 30 orang. 30. Kurang lebih. Standar segitu ya, mereka istilahnya kan depan sekolahan, satu sekolahan Bang. Satu sekolahan. Ya mau nggak mau kita gimana caranya biar bisa lewat. Iya benar. Ya pokoknya tujuannya mau pulang ya kan? Mau pulang. Mau nggak mau ya kita harus lewatin rintangan itu. Nah kesan lu di situ awal itu lu bagaimana? Apa kalau kena atau ngenain atau bagaimana? Kalau ngena dan ngenain sih belum. Waktu itu sempat ya simpang siur aja ribut gitu tat. Ya mau nggak mau kita harus tembusin yang di depan. Kalau kita mundur, abang kelas yang hantem. Oh gitu? Iya, zaman dulu. Zaman gua abang kelasnya emang tuh. Ya mungkin kalau dia nonton Bang Ido nih. Oh, gitu. Nah itu akhirnya tembus loh ke ya sekolahan itu lah ya. Ya hari itu tembus. Hari itu tembus bisa pulang ya udah. Akhirnya setelah dari lewatin rintangan itu kesananya mulus-mulus aja lah ya. Kesananya aman sampai UKI kita aman. Sebelum UKI ada halte itu Polonia. Kita berhenti dulu situ nongkrong di Polonia.
Oh, itu gitu. wajib nongkrong waktu itu. Oh, wajib. Zaman gue tuh wajib Zaman nongkrong lu di gitu Polonia, ya? iya. Oh. Nongkrong di halte Polonia, udah kita nongkrong sampai sore, kadang sampai abis maghrib pun masih nongkrong. Oh, berarti lu ada kisah dong Iya. waktu itu. Spesialnya kalau hari Sabtu udah pasti sampai malam. Di Polonia itu sampai malam. Iya, Lepas iya. Polonia naik lagi di Uki lagi nongkrong lagi sampai Oh, malam gitu. lagi. Berarti nih di Polonia ada ya banyak kisah lah. Berarti kan mentok pasti nongkrong pasti di Polonia dulu kan. Iya. Habis itu baru lanjut lagi. Lanjut lagi di Uki halte. Cerita-cerita apa tuh tentang Polonia? Ya kalau di Polonia sih untuk kisah-kisah ya paling sekedar Memori lu aja lah. ngobrol, kita santai. Ya namanya zaman sekolah masih bandel-bandelnya paling kita minum. Minum lah ya. Kita bilang Pernah, minum pernah gitu. mantekin gitu kan? Enggak, kalau di situ enggak pernah ribut. Enggak pernah. Aman-aman aja lah. Aman aja kalau di situ. Nah, berarti sepanjang jalan sebelum ke Polonia ada cerita apa lu? Sebelum ke Polonia kalau arah balik aman, enggak ada bang. Arah balik aman. Aman. Aman Sentosa tuh selama lu. Aman. Wah, enak juga berarti. Aman bang udah. Kayak macam dulu kan kayak cerita abang-abang yang dulu kan mungkin di Makmur ya kan. Bukan di Makmur aja. Di Makmur kayak di Pedati Semua itu pasti ribut. pokoknya- Tapi kalau Ya. zaman saya udah aman lah bang, nggak ada aman. Nah, lu ada kesan apa tuh selama lu sekolah di Saint Joseph yang lu paling inget lah? Yang gue paling inget itu maksudnya kesan apa nih bang? Ya terserah, mau kesan bebas. Namanya kesan kan bebas lo. Mau kesan lo senang-senang, suka-suka duka lo, suka duka lah. Kalau suka duka ya banyak sih bang. Diceritain lah. Ini bagi-bagi cerita aja kita. Salah satunya ya suka dukanya apa ya? Jangan salah satunya dong. Waktu satu doang. Kalau ceritain panjang bang, mungkin ini durasinya lama ini kalau Ya nggak apa-apa nih, dia udah dicas nih sama 3 hari. kalau suka duka ya kita Suka duka ya pasti kita solid lah ya kan. solid. Kalau solid emang oke lah si Joseph. Itu udah Mau nggak bisa dipungkirin lagi mau di udah. jalan kayak mau di mana kayak. Sampai saya lulus pun masih solid. Iya. Sampai si solid. Kalau kesan yang paling berkesan sih pas saya kelas 2 itu bang. Apa itu? Itu jadi kita mau berangkat sekolah, udah kesiangan emang, kesiangan itu mau libur. Kalian berapa orang? Kita paling 7 orang itu, emang gak niat ngebasis sih sebenarnya, emang mau rapi. Oh, mau santai lah ya. Mau santai ya, mau santai. Lewat lah kita dari Keramik aman, Uki naik lagi, 3 orang naik dari Uki aman. Melayu aman, Bukit Duri aman, nah di Kebon Pala kita di Pantek bang. Kebun pala di mananya tuh? Di Kebon Pala itu samping gereja persisnya. Oh iya. Samping gereja kita di Pantek itu ada beberapa anak sekolah. Mereka emang udah niat kayaknya, emang nungguin. Nungguin kalian. Emang udah niat nungguin karena udah siang, nggak mungkin anak sekolah siang masih ada ya kan, emang udah kesiangan banget itu. Emang gak ada yang kita basis. Jam berapa kalian jalan dari Itu dari Uki kayaknya udah 6:30 itu, 6:30 lewat lah. Wah, itu Mungkin di Kebon Pala udah jam-jam 7-an itu. jarak jam-jam segitu sih bukan di zaman gua tuh jam-jam segitu ya. 6:30 lewat itu memang udah jam-jam pasang badan. Iya. Emang mereka kayaknya sih niat. Oh, niat. Iya. Mereka juga nggak banyak, paling juga 8 sampai 9 orang. Cuma 1 orang mereka punya BR. BR. Oh. Ada abang kelas saya itu pintu depan, dia udah turun duluan, saya pintu belakang. pada Siapa saat itu Bang Kelas? Ya mungkin kalau disebut bosen dengan namanya Ido lagi aja. Ido lagi aja. Itu lagi aja. Dia pintu depan udah turun ya kan, udah turun. Terus saya pintu belakang. Ya udah mau nggak mau saya turun karena pintu depan udah turun, masa saya pintu belakang nggak turun ya kan. Turun terus sempat ngimbang lama-lama kita ya pada saat itu emang saya akui keteter saat itu. Karena anak-anak nggak megang apa-apa bang, emang nggak ada niat ngebasis nggak ada. Oh, mereka masing-masing megang. Masing-masing megang. Oh, niat. Emang udah niat. Jadi mereka udah ngebuka jalur, udah miring lah, udah nyebar mereka. Kalau hitungan orang sih sebenarnya imbang. Saya 7, mereka mungkin 9 orang. Cuman mereka 1 orang pegang. Awalnya mereka nggak keluarin. Ribut, mereka sempat keteter, akhirnya ngeluarin juga. Ngeluarin depan muka persis, ngeluarin jatuh-jatuhan lah kita. Pada saat itu kita jatuh. Saat itu ada anak budaya 1. Anak budaya paginya 1. SMA-nya apa istilahnya? SMA budaya 1. Hari itu kenal lah dia di kepala. Anak Anak. mana? Anak Cipayung. Oh, Cipayung. Namanya kalau saya nggak salah Freddy. Namanya Freddy ya. Satu angkatan. Kayaknya di kakak kelas saya kelas 2 di kelas 3. Ya. Oh.
Dia kena, ada juga anak kita yang kena 1 orang, 2 orang lah, 3 orang lah saat itu pagi itu kena. Ya udah jadi begitu aja bang, ribut tuh kita keteter sampai Bukit Duri, kita maju lagi, keteter lagi, maju lagi, keteter, akhirnya keteter sampai Bukit Duri. Sampai ya Bukit Duri. Sampai lewat bioskop ya Bukit Duri lah. Sampai lewat Bukit Duri, akhirnya karena kita ngelihat udah ada yang korban ya kan, nggak mungkin kita terusin. Bisa aja sih kita terusin bang. Korban satu si Budaya itu. Ya Budaya. Yang 2. Oh ada lagi 3. Oh ada 3. 1 anak kita. Anas Joseph 2, Budayanya 1. Ya udah kita larikan dia dulu lah ke rumah sakit Mitra waktu itu. Mungkin sekarang udah ganti namanya ya. Iya Mitra keluarga. Ya kita naikin bajai. Apa lagi yang kena Jak? Si Anes ada di kelas gua, Anes. Dia kena kayaknya di belakang bang. Di pantat. Ya, pas di pinggang sini di belakang. Lukanya kecil cuman dalam. Suntik apa tuh? CR. Kayaknya CR itu. CR. Yang 2? Yang 1 kena di jari. Yang 1 lagi anak Budaya kena di kepala. Kena di kepala. Ya udahlah kita mau nggak mau kan. Ya kalau diterusin kita bisa aja, cuman karena berhubung teman udah ada yang kena, ya kita larikan dulu ke rumah sakit. Harus lah begitu. Nah besokannya. Maaf. Itu yang di situ anak Budut. Apa anak mana? Anak Budut. Anak Budut. Gue masih hafal banget tuh mukanya tuh anaknya tuh. Suka nongkrong di Bukit Duri sih, masih gitu. hafal. Dan mungkin kalau orang yang masih kenal dia ngeliat channel ini mungkin bisa lah ntar komen-komenan di YouTube. Sekarang kita jadi saudara aja ya, lah ya. Kita orang jadi teman itu yang lalu-lalu lah ya kan. Nah, terus? Tapi besokannya itu terjadilah niat untuk balas dendam. Niat itu besokannya udah pagi emang niat itu. Saya bawa BR itu emang niat. Emang dari kakak kelas waktu itu kan saya kalau bawa BR nggak boleh. Tapi saat itu ngeliat teman sedikit, adik kelas sendiri kena, ya udah saya niat dari rumah saya bawa. Bawa apa? Saya waktu itu ya bawa celurit kecil lah bang. Kecil karatan lagi ya. Nomor 3 lah ya. Ya nomor 3. Bawa kebun pala sepi bang. Sepi. Jadi sia-sia lah kita sia-sia. Berarti dia mentok hari itu aja gitu lah ya. Hari itu aja mungkin. Nah, selang beberapa minggu terus selang beberapa minggu lewatlah dia depan sekolahan. Budut 40 tuh. Atas 2 gue ingat banget. Langsung Tio? Enggak, depan sekolahan persis. Kita baru turun. Oh, paginya. Itu udah selang beberapa minggu tuh, Bang. Setelah kejadian. Lewatlah mereka 40 lewat. Kita depan sekolahan pas banyak. Ya, mereka teriak emang kepala batu juga 40-nya zaman itu. Emang gua akuin lah 40-nya boleh lah. Kalau untuk sparring olahraga ya keluar keringat juga kita. Lewatlah dia. Ya udah nggak pakai lama kita sikat. Saya hantem CR, mungkin pada saat itu kena di kaki nyangkut sampai CR gua keikut bang, bisnya, keikut tuh bisnya, udah nggak bisa diambil lagi, mereka nggak turun, cuman teriak. Jadi ya. Lu babot itu dia posisi masih di atas, bis. Ya, gua hantem pintu belakang yang kena karena bis posisi jalan, jadi pintu belakang yang sempat gua hantem. Nyengser. Iya, nyengser, depan belakang nyengser bang, teriak cuman dia nggak turun, hantem tet, dia labas aja nggak turun juga, ya udah kita masuk sekolah lah. Kalian posisi banyak? Ya ada bangsa 15 orang lah. Itu 40 sama 9A-nya waktu itu. Ada lagi yang kisah yang menurut lo, wah ini memang ini memori gua nih yang sampai sekarang gak gua lupain. Kalau memori yang nggak sampai lupain ya lagi-lagi kebun pala itu bang. Kebun pala lagi itu. Kebun pala itu aja lagi. Karena emang itu aja kebun pala kalau pagi yang kepala batunya. Karena mereka juga bukan hanya pelajar, tukang ojeknya pun ikut. Bener. Ya begitulah waktu itu. Tapi ya memang. Jadi posisi kita waktu itu mungkin di zamannya teman kita ini, teman gua Jaka ini, ya posisi waktu itu memang seperti itu ya kan, mau nggak mau ya mereka memang pasang badan lah istilahnya, mau nggak mau dia fight juga ya kan Jak. Daripada kita yang babak belur atau segala macam ya bisa aja sih kita ngelewatin. Kalau kita ngelewatin terus ngenak, maksudnya bukan ngenak ya, apa itu namanya, itulah jadinya ya. Ya emang kita emang gak ada niat sih bang untuk begitu bang. Iya, mereka saya dari kelas 1 juga emang kalau saya mau bawa BR nih, emang abang kelas udah ngelarang nggak boleh. Lu niatnya mau berantem apa mau sekolah malah digituin ya. Ternyata memang mereka niatnya mau sekolah waktu itu. Sekolah, karena posisi di jalan seperti itu ya
mau nggak mau ya mereka ya pasang badan gitu loh ya kan. Iya benar. Ya. Nah terus yang di tadi tuh yang di Bonpal lagi di Bonpal. Yang di Bonpal emang apesnya gue lewat itu lah bang. Oh, apes. Jadi gue itu depan lagi, kita emang mereka rame. Posisi sangat rame. Saya udah kelas 2 itu bang, dia udah rame. Nggak mungkin kalau saya turun ya kan. Kalau saya turun ini nggak mungkin. Kalian berapa orang? Paling 9 orang waktu itu bang, nggak pernah banyak bang, 40 ya, 9 orang, 10 orang tuh maksimal itu. Standar 10. Paling banyak ya 15. Iya lah. Itu 15 juga kalau ikut basis semua. Kadang kan ada yang mereka ada yang naik motor. Oh gitu. Ada yang nggak mau ikut basis. Itu pada saat itu emang udah rame, nggak memungkinkan untuk kita turun, nggak memungkinkan. Ya udah kita pasang badannya di bantai. Saya pasang badan, saya begini, saya peluk teman saya kan. Siapa? Si Yoma, saya masih ingat Yoma, angkatan gua Yoma. Yoma itu anak sasak ini. Oh, anak sasak. Saya gini dia. Saya dilempar piring itu, Bang, sama tukang ojek. Lempar piring besi, nyangkut ini ada kenang-kenangan nih. Mana? Ini? Nyangkut di piring itu, ingat banget. Piring masih utuh. Piring masih utuh. Mungkin habis ngopi dia kan, ngopi. Oh, piring kecil. Lempar piring, Pak, kena di tangan. Udah. Nancep. Anak sekolahnya sih saat itu nggak terlalu agresif lah. Tukang-tukang ojeknya ini ya kan agresif. Ya udah saya sempatkan diri, udah kita turun aja di Kelor. Kita tungguin lagi anak sekolahnya. Oh, kalian turunin lagi di Kelor. Di Kelor, ya kita tungguin nggak lewat-lewat, Bang. Bolos berarti. Iya, nggak lewat-lewat, ya udah akhirnya kita waktu itu naik 937. 937. Iya, mencari aman dah waktu itu. Karena posisi juga nggak memungkinkan, udah cari aman, udah kita sekolah lah. Cari 937 udah sampai sekolah aman. Masuk sekolah itu kenang-kenangan itu sampai sekarang saya nggak bisa lupa itu kejadian kebun pala. 9 itu kalian berapa? 9 orang. 9 orang bang, nggak pernah banyak dulu. Iya sih, memang ya gua kelas ya seperti itulah memang kejadiannya. Ya kita bagaimana ya, mau dibilang kita nakal juga enggak, ya kan ya, karena balik lagi kita memang dulu memang niatnya untuk sekolah ya kan. Lu sekarang gua tanya, lu jalan dari rumah jam berapa? Gua dari rumah itu gua bangun setengah 5, gua bangun jam 5 udah start itu jalan. Oh, setengah 5 udah jalan. Setengah 5 subuh le, bareng orang-orang ke pasar. Ya, masih gelap itu. Masih gelap, itu bukannya itu memang udah niat. Kalau lo nggak niat lu pasti dari rumah ya jam 6, setengah 7 lah lu baru bangun, iya kan? Nah itu kisah lo waktu yang di Bonpal. Selain di Bonpal ada lagi? Banyak sih bang kalau diceritain bang. Ya nggak apa-apa diceritain. Salah satunya dari Sentiong lah, itu kita naik 49. Itu gabungan sama anak Poncol. Pas pulang Gabungan sama anak Poncol. 9 masih ada pak bisnya? Masih ada waktu itu. Sempat stop. Gua kelas 2 ada lagi 49. Gitu. Naik 49 bareng anak Poncol waktu itu. Anak si Josepnya kalau nggak salah gue berdua kayaknya anak si Josepnya. Lainnya anak Poncol. Karena dulu ada veteran angkatan gue, Boy. Berdua itu siapa? Boy, angkatan gue pindah ke Poncol. Enggak, yang lu. Gue berdua kalau nggak salah waktu itu sama Toto deh. Sama Toto anak Cengkareng. Karena dia selalu nginep di rumah gue zamannya dulu waktu sekolah. Oh gitu. Gue sama Toto mau nginep di rumah gue, naik 49 sama anak Poncol, dinaikin sama anak AR. Mungkin anak AR kira kita anak budut, karena kan nggak pernah anak si Joseph. 49. Dia naik dengan PDI, dia naik. Pas di Karolus ya kita mainkan bang. Oh gitu. Mainkan. Itu istilahnya ya bukan ribut lah. Ngebetakin lah bang. Oh gitu. Ngebetak, dapat tas, mereka teriak, polisi di lampu merah banyak. Teriak polisi ya kan. Gue lari ke Cipto, gue lempar lah tas yang gue ambil ini kan, ngilangin barbuk, gue lempar tas. Dapat juga gue di UKI, depan UKI. Dari polisinya dia pakai motor trail. Dapat ya perintis lah mungkin. Dibawa gue ke pos Salemba di rumah sakit Karolus. Ada pos satpam gitu, dibawa ke situ. Oh di situ. Dibawa ke situ sama polisinya. Untuk pada saat itu korbannya nggak ada. Untung korbannya nggak ada. Kalau nggak ada ya mungkin kelar gue. Tapi dibawa juga gue bang ke Polres bang. Salemba. Polres depan sekolahan. Polres Sentiong, Polres Jakarta Pusat lah. Iya. Dibawa sama anak Poncol 1 orang. Oh gitu. Gue lupa namanya itu anak Poncol. Poncol itu kena juga dibawa. Nginep lah bangsa 2 hari.
nginep lu. Iya, gue suruh nyebut kamu orang tuanya di mana, gue bilang nggak ada, orang tua saya di kampung. Saya bilang padahal orang tua gue ada di sini. Gue takut bang diomelin ya kan. Iyalah. Cuman nggak tahan digebukin juga ya kan, akhirnya gue bilang juga. Oh digebukin sempet. Habis digebukin polisi suruh ngaku, karena kalau nggak ada orang tua nggak ada yang nebus, gue nggak keluar bang. Iya sih memang. Karena korbannya itu ngaku apa laporan Oh, bahwa mereka kerampas lah Ah. barangnya ya kan. Udah 2 hari korban datang. Nah kebetulan korban ini anak Poris bang, anak airnya anak Poris. Nah bapaknya ini langganan nyokap gua kalau ngojek, bapaknya dia. Oh, Bapaknya dia gitu. ngojek di kandang ayam dulu bang. Oh. Nyokap gua kalau pulang dinas, kalau dinas siang kan pulang malam. Heeh. KC dulu kan kalau Setengah jam 8 jam pun sepi lah. itu sepi. Jadi naik KR turun di kandang ayam naik Kandang ojek ayam. nama Iya benar. sama bapaknya yang gue betak ini. Oh gitu. Heeh. Oh yang lu betakin. Bapaknya langganan nyokap Gojek. Ya, Hmm. akhirnya ya udah damai di Polres. Akhirnya gue akuin juga emang gue betak barangnya. Cuman gue pas ditanya barangnya udah dioper lagi sama teman yang lain. Anaknya yang ngebetak itu ada di situ. Ada juga. Cuman dia nggak ingetin muka gue kalau gue yang ngebetak tuh nggak inget Oh, ya. dia lupa. Untungnya iya. Ya udah akhirnya damai. Ya udah gue lepas lah hari kedua Keluar. di dalam sel itu gue lepas. Keluar duit. Ya kalau keluar duit nggak tahu udah urusan orang tua dia bang. sana tuh. Itulah Nah, ceritanya. itu akhirnya kan lu keluar nih sampai rumah tuh nyokap ngomong apa itu langganannya mama ini. Udah bukan ngomong lagi bang, udah marah semua. Oh iya. Bokap juga udah marah ya Enggak, kan. gue pikir itu langganan mama, jangan kamu ini enggak gitu ya. Ya kebetulan pihak orang tuanya mereka langganan nyokap gue ojek ini baik, dia mau mencabut laporan. Ya karena Udah gitu sudah- mau damai ya kan. karena sudah kenal ya. Mau damai ya. Akhirnya ya udahlah. Damai di situ di Polres, damai. Langganan pula ya kan. Langganan pula emang. Iya. Emang langganan. Itu kan belum zamannya Gojek. Emang Iya. dia mangkal di kandang ayam Kandang gitu. ayam. Nah akhirnya abis setelah gitu kalian saling kenal apa? Saling kenal. Saling kenal lagi. Cuman zaman dulu sekolah gua kan gak punya handphone bang, belum punya handphone. Ya udah kenal begitu-gitu aja bang. Nah, gitu-gitu aja Kenal ya. begitu aja. Ya memang sih susahnya begitu sih kalau di khususnya anak atas 9. Ya memang kita bagaimana ya? Kita saling mau bagaimanapun kalau kita ribut, kita misalnya ribut sama anak atas 9 gitu ya. Ini gua nurusin yang tadi yang Jaka cerita ini yang saling kenal ini segala macam. Dulu sempat pernah, bukan sempat pernah sih, beberapa kali ya. Kita ribut sama anak 9 khususnya ini, kita kenain atau segala macam, ternyata masih satu wilayah gitu ya kan. Jadi ya nggak gimana. Lingkupnya itu aja bang. Lingkup Pasti itu aja pasti ketemu. Pasti Iya. ketemu emang. Karena ya segitu aja lingkaran ya kan. Ya akhirnya ya udahlah. Mau bagaimana pun juga ya begitulah, kita lihat. Akhirnya kita lihat orang juga. Akhirnya ya itulah cerita-ceritanya si Jaka waktu zaman sekolah ya kan. Jadi ya seperti tadi bilang Jaka, dia berangkat dari rumah 4:30, berangkat jam 5 subuh loh, bareng-bareng sama orang pekerja, sama orang ke pasar gitu kan. Udah niat mereka sebenarnya ke sekolah ini gitu loh. Ya jadi karena di jalan ini mereka ini banyak halangan atau segala macam. Ya apa ya kayak gitu ya. Ya mau nggak mau bang. Mau nggak mau ya Kita hadapin. mereka yang hadapin resikonya itu loh. Daripada kita nggak sekolah. Iya, mereka nggak sekolah ya urusannya nilai jelek atau segala macam ya kan, ataupun dikeluarin dari sekolah ya seperti itu jatuhnya. Sebenarnya sih bukan salah mereka juga, bukan salah dari pihak yang apa namanya musuh mereka ini. Ya apa ya intinya ya udahlah, jangan ngikutin tren-tren yang seperti tawuran segala macam. Sekarang tawuran kan udah jarang Jakarta lah ya. Ya, emang nggak ada artinya sih bang sebenarnya. Dia mau udah sakit itu tawuran itu. Nggak ada artinya juga. Ujung-ujungnya lu gimana? Lu cacat, Penyesalan yang ada. penyesalan. Pasti. Yang pahit-pahitnya nih yang ya lu nggak bisa nikmatin hidup. Gitu loh. Maksud gua nikmatin hidup ya lu di napas tuh udah habis ya kan, karena korban dari tawuran tersebut.
meninggal lah, sia-sia jadinya bang. sia-sia ya kan? Jatuhnya sia-sia. Sia-sia lu udah punya cita-cita segala macam pengen ngebangin orang tua ya, jadinya ya begitu lo. Kalau cacat ya cacat total, kalau setelah luka-luka ya bisa lah lu bisa ngebangin lagi ya kan. Ya, lu cacat total atau meninggal ya udah lah segitu aja ya kan. Ya cuman untuk jadi kenangan aja cerita masa lalu. Nah itu Cerita masa lalu jangan untuk diulang, Jangan ya untuk diulang. pengalaman buat pelajar-pelajar yang baru ya kan. nah, Ini semua ini cuma buat cerita, nggak ada artinya. nggak ada artinya ya. Semua nggak ada artinya, nggak ada gunanya juga. Kena batu pun lu sakit pasti lu teriak aduh ya. Istilahnya kan udah tahu kita nonjok tembok sakit ya kan. Ngapain dilakuin ya kan? Iya benar. Nah itu cita-cita dia lah itu sekarang nih dia udah lulus sekolah, akhirnya lu nih lulus sekolah langsung kuliah apa langsung kerja ya? Lulus sekolah sempat santai-santai dulu bang, kurang lebih 1 tahun gue santai. Santai dulu ya, Santai. nikmatin ya Ya, lulusan lah ya. ngerengek-ngerengek sama orang tua. Nah, Terus kebetulan ada keluarga yang jadi waktu itu TNI, suruh daftar TNI jadinya dulu. oh iya gua sempet dengar itu Daftar TNI, Heeh. awalnya nggak niat bang. Heeh. Awalnya nggak niat, tes jadi males-malesan. Oh gitu. Tes males-malesan gagal. Pas gagal ini gue coba lagi. Tuh. Gue coba lagi masih gagal juga ya kan, emang nggak niat. Oh, Karena tekanan orang tua juga. 2 kali tes. 2 kali tes. Di Tekanan mana? orang tua di Halim dulu, di TNI AU. Oh lu sempet mau jadi angkatan lah, udara. Iya. Pas udah lulus, udah gagal, banyak teman-teman yang lulus ya kan. Oh gitu. Masih kontek-kontekan, gue liat enak nih kan teman pada lulus. Pas gue mau daftar lagi umur udah nggak bisa kan, Oh, minimal waktu itu TNI 22. oh 22, Iya 22. Enggak. Iya 22. 22. Umur gue udah habis, gue mau daftar nggak bisa. Heeh. Gue nyesel juga ya kan. Waktu itu ada orang tua gue tes males-malesan. Masih didukung ya kan. Giliran gue mau tes lagi udah niat, umur gue udah nggak mencakupi ya kan, udah nggak bisa. Ya Udah udah lewat lah ya. ikutlah gue tes untuk pelayaran lah. Ambil dari umum, gue ikut kursus di Pertamina. Oh lu ikut pelayaran Ya, akhirnya. kursus. Kuliah pelayaran. Enggak kuliah. Jadi ikut ambil umum, basic dari umum, ngambil sertifikat perkapalan di Pertamina. Khusus gitu ya. Ya kursus aja tuh, kursus kapalan. Ya udahlah gue berlayar sampai sekarang. Sampai sekarang lu Sampai belayar. sekarang. Nah, karena ini Sampai belayar nih. sekarang. Belayar lu kapal apa aja? Kan kapal tuh banyak, kapal nelayan, kapal pesiar, Kalau tanker segala macem, Iya. kapal apa ekspedisi. Lu kapal apa? kebetulan kapal kargo kontainer, Kapal kontainer. kargo kontainer, Dalam luar. lain luar. Lain luar. Lain luar. Mana gitu? Link lu. Kemarin terakhir gue pas baru pulang ini gue masuk Asia Awal-awal. gue masuk ke Amerika Latin. Gue ikut masuk di Itu nah nih, sorry Jack. Itu lu untuk masuk itu yang lu bilang perkapalan ini, mungkin teman-teman ada yang mau ngikut ya, lulus sekolah apa itu awalnya bagaimana Jack untuk tes? Kalau awalnya sih ya nggak terlalu sulit sih kalau kita nggak akademi ya kan. Kalau mau ngambil dari umum kita bisa ngambil di mana aja, bisa di Pertamina, bisa di STIP, BP2IP, BP3IP, banyak, ada Binasena. Kita bisa ngambil umum dari basicnya lah, dari awal bisa lah kita ambil sertifikat satu persatu. Berapa bulan minimal? Kalau untuk semua sertifikat keseluruhan ya kurang lebih 2 bulan. 2 bulan. Kurang lebih 2 bulan. Itu untuk sertifikatnya itu minimal 1, 2 atau Banyak bang, nggak banyak ya? banyak. Bisa mungkin bisa. Apa beda-beda kapal, beda sertifikat apa gimana sih? Ya kalau ke tanker, kalau gua kan kebetulan gua kargo. Ah, kargo. Kalau ke iya. tanker ada lagi sertifikat untuk spesial buat tanker. Oh, Cuman juga itu nggak mudah, nggak mudah juga. kalau untuk tanker sendiri gimana? Kalau untuk tanker gua nggak ada. Lu sertifikatnya, Bang. kargo. Gua kan kargo ya. Kalau kargo sendiri gimana? Kalau ke kargo ya gua jalanin. Ya sampai sekarang ya bisa lah gua ikutin sertifikat, gua ngambil satu persatu. Nggak semuanya gua ambil ini dulu. Lu ambil apa Jack? Nautika, saya jurusan nautika. Nautika itu Dek, apa? orang dek, Orang dek. orang dek. Itu orang dek itu apa sih namanya? Spesialis apa gitu maksudnya? Spesialis kita maintenance deck, kita punya juga
kita ada tugas jaga di anjungan, kita jaga. Mesin Kita juga apa? ada kemudi kapal. Oh gitu. Rangkap semuanya. Beda sama mesin. Rangkap Emang semuanya. berlawanan sih sama jurusan gua kan mesin, tapi gua ambil sekolah pelayaran, apa-apa. gua ambil di nautika. Semuanya juga memang dari STM pun kalau ada yang mesin lah, ada yang elektro, ya setelah lulus sekolah ya nggak sesuai. Iya, nggak sesuai emang. Emang kalau dipikir nggak sesuai. Nggak sesuai. Jadi gua ambil nautika. Bukan satu orang doang, banyak lah ya kan. Ambil nautika. Nautika itu apa tuh, Jak? Nautika itu ya kita urusan navigasi lah, Dek. Dek navigasi. Ya, kalau lo menjenjangnya lebih tinggi lagi, lo kuliah lagi, ambil lagi. Oh. Ambil Itu lagi. lo apa kargo ya? Kargo, Kargo itu lo berarti ekspedisi jatuhnya. ekspedisi ya. Barang Kontainer. semua barang. Nggak, kalau untuk barang kita nggak tahu deh. Oh, gitu. Nah, mungkin itu perwira pun belum tentu tahu itu barang apa. Enggak, maksud gua gini, ekspedisi kan itu berarti lo ngambil dan ngedrop. Ngambil dan ngedrop, benar. Nah, biasanya lo ke luar istilahnya udah di luar dari Indonesia lah ya. Itu lo biasanya nih lo ngambil dari mana, ngirim kemana gitu ya. Kalau gue tergantung sih bang, tergantung kita dikirimnya kemana. Misalnya kita dikirim gitu. kapal ini, mereka setiap kapal ada lainnya masing-masing. Ada Eropa, Asia, ada Oh, lo beda-beda kapal. ya, ada Asia ke Amerika, apa South Amerika, beda-beda bang. Kebetulan kemarin gue di kontrak terakhir ini dari Asia masuknya ke Eropa, masuknya ke Eropa. Eropa itu main di Gue seluruh main Eropa. di Italia, Barcelona, Spanyol. Nah, itu lu ngambilnya misalnya ke Italia nih. Itu lu ngedrop ke Italia pasti lingkup Italia juga apa gimana? Biasanya kalau dari Eropa kita bawanya ke Cina. Oh gitu. Kargo banyaknya ke Cina. Begitu juga dari Cina banyaknya ke Eropa. Berapa perjalanan biasanya dari benua Eropa itu ke Cina itu? Kalau dari start dari Cina, kita Cina transit dulu Singapura. Dari Singapura kita ke Suez. Ke Suez itu Singapura Suez navigasi sekitar 11 hari. 11 hari transit Suez. Kita lewat Suez Canal. Suez Canal kurang lebihnya 12 jam. 12 jam baru lepas ke Mediterranean. Dari Suez ke Italia 2 sampai 3 hari. Tergantung speed juga sih. Bersandar berarti berapa kali loh? Ya sandar sih sering juga kita sandar. Oh, setiap benua setiap negara lu bersandar? Enggak tiap negara juga. Oh gitu. Tergantung lainnya permintaan dari customer kita mau dibawa barang. Tergantung barang lah ya. Tergantung barang. Barang ini orderan kemana. Kebetulan kemarin orderannya Eropa, Italia, Barcelona, Spanyol. Ini kan gue sering-sering buka YouTube nih, Jak nih. Itu gue juga sering-sering lihat-lihat apa YouTube pelayaran lah ya. Apakah benar itu memang kalau di jalan tuh ada begal deh. Di laut pun memang ada begal juga. Ya emang kalau dibilang ada sih ada. Ada ya. Cuman ya gituan lah. Selama gue lewat Somalia aman-aman aja bang. Oh, lu pernah lihat Somalia? Emang jalurnya kan Somalia. Kalau dari Asia ke Suez itu Oh gitu. ke Somalia. Iya. Cuman kita kan dikawal dari pengawal lah, ada 2. Mereka naik jadi di laut, kita mepet sama kapalnya mereka naikin 2 orang anggotanya. Oh gitu. Untuk kawal kita. Tapi lo tetap dipepet berapa dua kapal apa memang dari anggota tersebut masuk ke kapal lo? Mereka mepet. Oh, mepet. Satu kapal aja mereka mepet. Satu kapal kecil mepet ke kapal kita. Ya udah kita siapin tangga dong. Mereka naik 2 orang. Mereka naik 2 orang untuk kawal kita sampai batas tertentu. Itu sampai batas area zona pirates lah. Zona itu zona aman. Pirates itu istilahnya pembajak. Oh, pembajak. Sampai zona aman kita baru mereka turun. Begitu juga arah sebaliknya, dari Eropa ke Asia mereka juga naik. Sampai kalau dari Eropa ke Asia mereka turunnya di Colombo, Sri Lanka. Oh, berarti yang lepas Somalia mereka baru turun. Berarti Somalia itu memang jalur parah istilahnya. Kalau di STM ya jalur gas ya. Jalur strong juga itu Somalia. Strong ya. Itu ya. Kalau lo nih gua orang awam nih, Jak. Gua kan nggak tahu lah ya. Nah, itu lo selama di
Somalia, perairan Somalia. Perairan Somalia itu lo pernah bersandar apa bablas aja gitu? Enggak, kalau untuk sana enggak. Kita cuma passing aja, lewat aja. Passing aja ya? Lewat aja. Karena emang jalur kita. Kalau kita dari Asia Itu apa dari Eropa emang harus lewat situ. Nah, pas lo masuk jalur itu lo udah pasang apa gitu? Ya, emang kita di kru dari kapten sampai kru, emang kita udah waspada, kita masang kawat lah di pinggir lambung kapal, pasang kawat. Oh gitu ya. Kita pasang kawat, udah itu ya emang kita disiaga di situ. Selama di perairan Somalia Double watch, itu. jaga juga 2 orang, kita jaga keliling. Jadi kalau emang di situ perintah dari kaptennya, lihat kapal kecil apapun laporan ke atas. Karena mereka juga ada di radar. Kadang kan kalau perwira kan kadang nggak harus standby di radar ya. Kadang mereka lagi ngecek yang lain, tiba-tiba di radar kedetek kapal kecil nggak ketahuan, kan kita yang jaga inilah yang kita laporkan. Lu pegang? Enggak lah. Oh, enggak. Mereka itu security guard aja yang megang. Ada security-nya. Ada. Kalau di situ pasti ada. Tapi ada juga beberapa perusahaan yang nggak pakai security guard, model nekat mereka. Model nekat ya. Tapi kalau kebetulan perusahaan gua ngeluar duit pake, itu. Iya, perusahaan gua lewat situ pakai 2 orang. Ya lah, harus lah, gila lu. Masalah gua juga nonton serem juga itu. Karena emang dari situ rawan, beresiko juga. Beresiko sih memang. Kan sempat ada filmnya juga itu di ada Kapten Philip. Ya. Nah, itu kapal Mars Line. Ya, itu lu nonton. Gitu. Ya, itu emang kisah nyata, diambil dari kisah nyata. Oh, gitu ya. Emang benar itu. Benar. Wah, iya memang sih kalau seperti itu. Itu ya yang jaga orang perbatasan apa gimana, Jak? Yang jaga maksudnya? Maksud gua yang selama lu masuk perairan itu maksud gua yang nge-backing lu ini supaya aman itu. Nah, kalau itu dari mungkin kalau kebetulan kemarin gua dari NASA. Oh, dari NASA. Dari NASA sama dari pengawalan pribadi sih, mereka buka jasa untuk pengawalan gitu. Biasanya mereka dari ex polisi apa dari ex tentara. Berarti dari nyewa ya jatuhnya ya? Ya, kita sewa, perusahaan semua yang sewa untuk pengawalan. Nah, mungkin nih Jak, untuk teman-teman yang baru mau lulus sekolah, mungkin gua mau niat nih masuk pelayaran atau bagaimana, mungkin bisa di share nih Jak, lo harus masuk, misalkan masuk kapal ini jalurnya kemana aja Jak? Boleh sih, nanti kalau emang ada adik-adik kita yang mau masuk, dari awal lo harus masuk ke sini dulu, kursus ini. Nanti bisa saya bantu, bisa saya arahkan. Ya, maksud gua misalkan gue baru lulus sekolah ini hari, gue awal nih gue kemana gitu, terus abis itu gue kursus apa, abis itu gue ambil sertifikat apa, baru masuk kapal apa gitu. Nah, kalau untuk gue jelasin secara detail, detailnya apa? Kayaknya agak susah bang kalau secara detail. Detail tapi padat. Kalau mau detail padat gimana? Dikit tapi padat gitu loh, iya, Jak. Kalau emang masih mau niat, bisa kursus banyak di Jakarta bang, ada di STIP, ada di Pertamina, BP2IP, semua Tangerang, BP3IP Sunter. Bisa dia ngambil ikut paket aja bang. Ikut paket. Dari orang awam mau berlayar nih. Berapa bulan itu? Ikut paket ya kurang lebihnya 2 bulan itu udah jadi semua sertifikat. 2 bulan. Sertifikatnya itu berbentuk sertifikat apa? Kayak jasa gitu bang. Iya, gue tahu, maksud gue ini lu bawa apa ya, kayak misalkan gue lulus STM. Iya. Lulus STM mesin, mekanik umum, elektro gitu. Ya tergantung dia, kalau dia mau ngambil mesin, dia ngambil ada sertifikat khusus mesin. Kalau mau ngambil dek, ada juga khusus dek. Gitu. Tergantung dianya mau apa. Nanti bisa gue bantu kok kalau misalnya emang ada yang mau masuk. Bisa lah nanti. Itu loh. Gue bantu juga kan. Ya bantu sekedar yang gue bisa aja lah, yang gue bisa aja. Ya, untuk seterusnya ya teman-teman yang berusaha ya kan. Ya gitu istilahnya Jaka ketok pintu. Nah, untuk masuknya ya setelah gue kasih umpannya aja. Iya, kalian yang berusaha, kalau misalkan memang kalian mau jadi Popeye ya gitu. Nah, itu jadi dia selama sekolah STM St. Joseph ya seperti itu, banyak kendala-kendala di jalan, akhirnya dia sampai juga di sekolahan, akhirnya ya kan pulang pun begitu, sampai juga di rumah walaupun banyak kendala di jalan. Intinya mereka memang niat sekolah dan
ya istilahnya sampai di tujuan lah yang mereka pengen tuju ya, karena kendala di jalan seperti itu mereka mau nggak mau kembali lagi pasang badan segala macem seperti itu ya kan. Akhirnya dia lulus sekolah belayar di sebuah perusahaan di kapal kargo kontainer tapi di luar pulau Indonesia lah, segala macam. Tadi dia bilang kalau mau kalian ada niat lulus sekolah pengen belayar, bolehlah kalian ikut kursus-kursus seperti di Pertamina, di STP juga ada, STP, BP2IP Tangerang, BP3IP Sunter, Binasena juga ada. Banyak sih di Jakarta. Banyak. Tapi bahasa Inggris juga ya? Harus. Ya kalau bahasa Inggris minimal ya harus lah minimal. Ya pasif nggak apa-apa bang. Oh, gitu. Nggak Ya terlalu minimal aktif. lo harus. Nanti kan kita menyesuaikan di kapal, bisa belajar sendiri di kapal. Ya minimal kalian harus bisa bahasa Inggris lah, pasti. Kalau mau main luar ya bahasa Inggris itu. Kalau kalian mau main kapal nelayan harus bisa mancing ya kan, bisa mancing, strike. Tapi kalau bisa janganlah kapal nelayan, jangan. Lu kapal nelayan lu di ombak kering. Iya. Yeah. Itu benar. Jangan, kalau bisa jangan. Mendingan di darat aja kalau kapal nelayan. Mendingan kalau tanggung lo, kalau mau main kapal ya sekalian kapal-kapal gede. Jangan kapal-kapal kecil lah, tanggung mendingan. Nah itu tadi cerita dia selama sekolah dan lulus sekolah. Nah sekarang lu sebagai alumni di Sinjos nih Jak, lu pengen sekolahan kedepannya seperti apa Jak? Kalau gua pengen ya kedepannya lebih baik lagi lah, kurangi tawuran, tingkatkan prestasi, kreativitas. Ya kalau bisa ya tunjukkanlah jati diri lo dengan kreativitas, bukan dengan hal-hal negatif. Ya betul. Itu kalau dari gua. Karena gini, sekarang di Sinjos pun sendiri mereka sudah masuk peringkat terbaik di SMK Jakarta dengan nilai terbaik, walaupun bukan masuk di 5 besar ya. Walaupun mudah-mudahan sih kedepannya bisa lebih naik terus gitu ya kan. Ya itulah mungkin untuk teman-teman berprestasi aja untuk meningkatkan lagi nama sekolahan St. Joseph kita ini gitu ya kan. Walaupun ya, murid sekarang udah dikit, mudah ya, siapa tahu dengan baiknya nama St. Joseph yang sekarang untuk kedepannya lebih banyak lagi yang masuk ya kan. Bener gak sih? Benar-benar bang. Menurut lu gimana? Ya benar kalau menurut gua. Karena gua dengar sekarang jurusannya pun agak banyak ya sekarang ya. Ya banyak. Bukan sih. hanya elektro sama mesin aja ya sekarang ya. Elektro udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Sekarang tuh adanya mesin bubut, CNC, otomotif, bengkelan motor pun sekarang udah ada bengkel sendiri, kerjasama dengan awal Astra, dengan sekarang pun Suzuki kalau nggak salah ya, dengan Suzuki, dan ditambah lagi multimedia gitu. Sekarang udah jauh lebih bagus lah dari yang dulu. Ya intinya lo kawan-kawan ya semangat lah untuk belajar, untuk motivasi kedepannya juga lah. Mereka ya awal ya brutal lah, tapi lulus sekolah ya pada jadi semua orang yang bisa membanggakan diri sendiri dan orang lain ya kan. Dan untuk para pelajar ya gimana Jak? Untuk para pelajar ya sekarang di zaman sekarang sih kalau bisa ya stop lah tawuran, jangan lagi tawuran. Betul tuh, nggak ada artinya juga. Begitu nanti lo juga nyesel kalau misalnya kita suatu saat nanti kena tawuran ya kan. Iya benar. Yang rugi juga bukan lo aja, orang tua juga rugi. Udah keluar duit banyak, banyak buat lo jadi orang gitu. Orang sih udah jadi. Mendingan sekolah aja yang benar, sekolah benar, prestasi, tunjukin prestasi, kreativitas, tambahin. Lupain lah tawuran itu, lupain. Nggak ada itu. Tawuran itu sakit. Kita lupain aja ya. Sakit itu. Lu mau kena sakit, cacat sakit, amit-amit ya lu meninggal lah. Ya kan? Itu udah lebih parah, penyakit yang lebih parah sebenarnya.
Yaudah sekarang lo kalian teman-teman yang masih sekolah tetap berprestasi, kumpulin ilmu pelajaran untuk masa depan, untuk raih kehidupan lo yang lebih baik lagi. Sekian dari gua, Koko, Jaka, salam. G40, salam G40, 134. Hah? Nggak dibuka, nggak enak gua. Mau bukanya? Hah? Flash aja udah. Next aja. Karena anak bajak yang ngeliat, oh lu gimana lu ngakuin sekolahan gua lu.